Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin serta seluruh pendengar Radio Bas FM dan yang lainnya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas kitab yang ada di hadapan kita, kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Dan bab yang kita bahas masih pada bab yang keempat, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Babnya adalah bab berdakwah, bab mengajak orang menuju kalimat syahadati an la ilaha illallah. Ketika seseorang telah memahami makna tauhid yang sebenar-benarnya, ketika seseorang sudah memahami makna ibadah kepada Allah yang sebenar-benarnya, maka pemahamannya itu tidak boleh hanya untuk dirinya, tetapi juga ditularkan kepada orang lain dalam bentuk dakwah, dalam bentuk ajakan, supaya kaum muslim juga memahami dan mengamalkan apa yang telah dipersaksikannya berupa kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Terakhir kita bahas bahwa dari nas yang pertama, yaitu surat Yusuf ayat 108 yang berbunyi qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Bisa diambil kesimpulan di situ bahwa dakwah harus ikhlas. Artinya dakwah itu benar-benar mengajak orang menuju kepada Allah, bukan dakwah supaya orang mengagumi diri si pendakwah, supaya menjadi pengikut juru dakwah, tidak, tetapi mengajak orang supaya benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi harus ikhlas. Ini diantara faidah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut.
Di samping itu juga ada faidah-faidah lainnya, di antaranya adalah supaya kaum muslimin menjauh dari kemusyrikan. Karena dalam ayat itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Jadi kewajiban seorang muslim adalah menjauhkan dirinya dari kemusyrikan. Menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari kemusyrikan berarti menjauhkan dirinya dari segala wasilah yang bisa menghantarkan dirinya terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ini sinkron dengan bab sebelumnya, yaitu al-khauf minasyirik. Orang itu harus khawatir jika terjerumus dalam kemusyrikan. Berikut kita bahas lanjutan penjelasan tentang masalah dakwah ini. Al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, halaman 69, wa qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi ma'na qawlihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ayat 125 surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah manusia menuju sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu. Jadi bukan menuju diri manusia, tapi menuju jalan Allah. Bil hikmati, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dzakara subhanahu wa ta'ala, ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, masih perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dzakara subhanahu wa ta'ala maratibad da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan tentang peringkat-peringkat dakwah. Wa ja'alaha thalathata aqsam bihasabi halil mad'u. Allah menjadikan peringkat dakwah ini ada 3 bagian. Ada 3 qism. Ada 3 bagian sesuai dengan keadaan orang yang didakwahi. Sesuai dengan objek dakwahnya. Seperti apa objek dakwahnya? Didakwahi dengan 3 cara ini. Fa innahu imma an yakuna taliban lil haqqi muhibban lahu mu'thiran lahu ala ghairihi idza arafahu fahadha yud'a bil hikmati wa la yahtaju ila mau'izatin wa jidalin. Apabila orang yang didakwahi adalah pencari kebenaran, cinta kepada kebenaran, orang yang kita ajak, yang kita dakwahi adalah orang yang mencari kebenaran, cinta kepada kebenaran, lebih mengutamakan kebenaran daripada yang lain. Apabila dia sudah faham tentang kebenaran itu, maka orang yang seperti ini diajak, didakwahi dengan cara hikmah. Tidak membutuhkan kepada mau'izah dan tidak membutuhkan jidal, tidak membutuhkan bantahan, tidak membutuhkan mau'izah, tapi didakwahi dengan cara hikmah. Hikmah yang dimaksudkan itu apa? Al-hikmah hiya at-ta'rif bil haqq. Yang dimaksudkan hikmah di sini adalah at-ta'rif bil haqq,
memahamkan kebenaran, mengenalkan, memahamkan supaya orang itu tahu yang benar itu yang mana. Itu hikmah. Berarti menunjukkan dalilnya. Yang benar seperti ini, karena ada Al-Quran kayak gini, ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini. Itu hikmah. Orang sedang mencari kebenaran, bertanya kepada kita atau kita sedang menjelaskan kepada dia tentang kebenaran, karena kita lihat dia orang yang sangat merindukan kebenaran, tapi belum tahu, maka kita kasih tahu yang benar ini, dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Penjelasan para ulama seperti ini. Itu hikmah. Tidak membutuhkan kepada mau'izah. Nanti akan kita jelaskan mau'izah itu apa. Dan tidak membutuhkan jidal. Enggak perlu adu tidak memerlukan bantahan, karena dia tidak sedang ingin membantah. Jadi kita tidak membantah dia. Wa imma an yakuna mustaghilan bi dhiddil haqq, lakin law arafahu atharahu wattaba'ahu. Yang kedua, apabila orang sibuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran, yang dia lakukan seringnya adalah yang bertentangan dengan kebenaran, senang melakukan kebenaran, melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran. Tetapi kalau dia tahu yang benar, dia akan berpegang kepada kebenaran, dia akan lebih memilih kebenaran dan mengikuti kebenaran. Kan ada tipe orang yang seperti ini, ada. Dia senang maksiat, senang melakukan hal-hal yang menyimpang, berlawanan dengan kebenaran. Tapi kalau dikasih tahu tentang kebenaran, dikasih tahu tentang bahwa mengikuti kebenaran itu akan berpahala, dan kalau melakukan hal yang berlawanan dengan kebenaran akibatnya adalah azab, kemaksiatan, dan akibatnya adalah azab. Sehingga apabila dia sudah paham akan kebenaran, dia akan mengikuti kebenaran. Lah tipe orang yang seperti ini, fahadha yahtaju ilal mau'izati bitarghib wat tarhib. Orang yang seperti ini membutuhkan mau'izah, mau'izah hasanah, dengan cara targhib dan tarhib, memberikan dorongan semangat. Ini kalau kamu amalkan ini al-haq, kamu sholat berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti ini. Dan kalau tidak senang berjamaah di masjid, maka ancamannya adalah seperti ini. Kalau kamu bertauhid, maka jaminannya adalah surga. Tapi kalau kamu musyrik, maka ancamannya adalah neraka. Jadi targhib at tarhib ini yang dikatakan al-mau'izatu al-hasanah, yaitu qarnul hikmah bit targhib wat tarhib. Di samping kita memperkenalkan, menunjukkan kebenaran, tapi di samping itu dibarengi dengan targhib, menyemangati dia supaya senang kepada kebenaran. Cerita tentang fadailul a'mal, tentang fadilah amal-amal yang soleh, keutamaan orang-orang yang sholat berjamaah. Tapi juga dengan tarhib, diberi ancaman-ancaman, kalau meninggalkan jamaah akibatnya akan seperti ini. Rasulullah mengancam orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, padahal dekat dengan masjid, diancam rumahnya dibakar, dan seterusnya. Orang yang misalnya suka mendengarkan musik, maka diberi dorongan semangat. Kalau taat kepada Allah, jauh dari musik, jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan, hatinya akan menjadi semakin
akan menjadi semakin tentram. Dengan berzikir kepada Allah, dibawakan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa zikrullah akan menjadikan hati menjadi tentram. Dan musik itu haram, dalilnya ini, ancamannya seperti ini. Jadi itu adalah al-mau'izatul hasanah. Jadi kita jelaskan kebenaran tapi dibarengi dengan targhib, memberikan dorongan semangat untuk melakukan kebenaran, melakukan amal-amal yang utama. Tapi juga dengan tarhib, memberikan ancaman apabila menyimpang, apabila tidak mentaati, maka di hadapannya ada ancaman berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang masih suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi kalau dijelaskan dengan targhib dan tarhib tadi, dia akan lebih memilih kebenaran dan merasa takut apabila meninggalkan kebenaran, sementara dia akan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka orang yang seperti ini membutuhkan al-mau'izah al-hasanah. Kemudian tipe yang ketiga, wa imma ayyakuna mu'anidan mu'aridan. Apabila seseorang itu mu'anid, mengingkari kebenaran, mu'aridan, berpaling dari kebenaran, fahadha yujadal billati hiya ahsan, maka orang seperti ini dibantah dengan cara yang baik. Ada tipe yang ingkar, tidak mau mengakui kebenaran, dibantah dengan cara yang ahsan. Fa in raja'a, kalau dia mau kembali, wabihi wa ni'mat, ini adalah satu nikmat yang besar. Berarti kita berhasil menyebabkan orang ini mendapatkan taufik dari Allah dan pahalanya sangat besar. Wa illa, kalau tidak, untuk ila ma'ahu ilal jilad in amkan. Kalau tidak mau, maka jika memungkinkan, kalimat jika memungkinkan ini penting, untuk ila ma'ahu ilal jilad, maka dia dibawa ke hukuman sampai bentuknya al-qatl bis-saif al-jilad, dibunuh dengan pedang. Tapi in amkan, kalimat in amkan menunjukkan jika mampu, jika memungkinkan. Kemampuan dan kemungkinan ini hanya ada pada tangan kekuasaan, tidak menjadi hak individu, tidak menjadi hak individu, tapi diserahkan kepada kekuasaan supaya mendapatkan hukuman yang setimpal karena penyimpangannya. Intinya diserahkan kepada kekuasaan. Orang yang berhak menangani, berhak menghukum orang yang melawan kebenaran. Jadi ada tiga tipe manusia. Saya ingin menyampaikan satu hal, bisa jadi seseorang itu memiliki tiga tipe sekaligus. Kadang kita menjadi orang yang senang sekali, ingin benar langkahnya. Pada saat demikian kita perlu diingatkan dengan dengan hikmah. Tapi mungkin suatu saat kita itu larut dalam kemaksiatan, tahu itu maksiat, tapi kita larut dalam kemaksiatan, sulit untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka ini kita memerlukan mau'izah hasanah. Dan suatu saat mungkin ada di antara kita yang mu'anid dalam hal tertentu, maka ini perlu dijidal dengan allati hiya ahsan. Jadi satu orang bisa memiliki tiga tipe ini, maka kita waspada. Kita harus menjadi
golongan orang yang senantiasa sadar, supaya kita menjadi hamba Allah yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lupa, kita mudah diingatkan. Jangan sampai mu'anid, jangan sampai kita i'rad, berpaling dan ingkar terhadap kebenaran. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Wa qala aidan, beliau rahimahullah juga mengatakan, yakni Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan, ini perlu kita perhatikan, wal farqu baina hubbi al-imamati wad da'wati ila Allah wa hubbir riyasah. Perbedaan antara cinta dengan kedudukan sebagai imam dan dakwah ilallah, dengan cinta kepada riasah, cinta kepemimpinan, cinta kedudukan. Ada bedanya antara dua hal ini. Cinta untuk menjadi imam dan cinta untuk menjadi pemimpin. Loh, imam kan pemimpin juga. Ya, tapi beda. Yang dimaksudkan di sini beda. Cinta untuk menjadi imam, maksudnya imam fid din, imam fit taqwa, imam fit ta'ah. Bukan imam kedudukan duniawi, tapi imam kedudukan ukhrawi. Beda antara cinta ingin menjadi imam dalam ketakwaan dengan ingin meraih kedudukan sebagai pemimpin dunia. Kalau pemimpin dunia ambisi duniawi. Kalau imam fiddin ambisinya adalah ukhrawi. Beda. Apa bedanya? Kata beliau rahimahullah, huwal farqu baina ta'zimi amrillah wan nushi lahu wa ta'zimin nafsi was sa'yi fi hadhiha. Beda antara keduanya itu adalah perbedaan antara mengagungkan ketetapan Allah, mengagungkan ketentuan Allah, dan nasihat untuk Allah. Dengan mengagungkan diri sendiri serta usaha untuk mendapatkan kedudukan diri. Yang satu mengagungkan ketetapan Allah dan nasihat untuk Allah. Yang kedua mengagungkan pribadi, mengagungkan diri, serta ingin mendapatkan ingin mendapatkan kedudukan, bagian daripada diri, kedudukan diri. Fa innan nasiha lillahi al-muhibba lahu yuhibbu an yuta'a rabbuhu fala yu'sa. Sesungguhnya orang yang memberi nasihat karena Allah, untuk Allah, karena Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Qalu liman, para sahabat bertanya, untuk siapa ya Allah nasihat? Di antara jawaban Rasulullah SAW adalah lillah, nasihat untuk Allah. Lah nasihat untuk Allah itu apa? Di sini dijelaskan. Sesungguhnya orang yang memberi nasihat untuk Allah, yang menyintai Allah, dia menyukai jika Allah ditaati. Ini nasihat untuk Allah, artinya adalah suka jika Allah ditaati, sehingga Allah tidak dimaksiati. Ini di antara makna nasihat lillah, mengagungkan Allah, mengagungkan hukum Allah, mengagungkan ketetapan-ketetapan Allah. Ini nasihat lillah. Jadi dia suka jika Allah Rabbnya itu ditaati, jika Allah tidak dimaksiati. Wa an takuna kalimatuhu hiyal ulya. Cinta jika kalimat Allah itulah yang tinggi, bukan kalimat kita yang tinggi, tapi kalimat Allah yang tinggi.
Cinta jika kalimat Allah itulah yang tinggi. Wa an yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Cinta jika agama seluruhnya ini hanya menjadi milik Allah saja. Enggak ada agama yang lain kecuali agama yang diridhoi oleh Allah. Cinta agar dinul Islam ini yang tinggi hanya menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ayyakuna al-ibadu mumtathilin awamirahu mujtanibin nawahiyahu. Suka, cinta jika para manusia itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Ini yang dinamakan nasihat untuk Allah. Orang yang bernasihat untuk Allah adalah orang yang cinta jika Allah ditaati, tidak dimaksiati. Cinta jika kalimat Allah itulah yang tinggi, bukan kalimat firqah, bukan kalimat kelompok, bukan kalimat asabiyah, organisasi tertentu, perkumpulan tertentu. Bukan itu yang menjadi tinggi, tapi kalimat Allah yang menjadi tinggi. Cinta jika agama ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Cinta jika seluruh hamba Allah itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu nasihat lillah. Faqad nasahallah fi ubudiyatih wa nasaha khalqahu fid da'wati ilallah. Orang yang demikian itu berarti dia bernasihat untuk Allah di dalam hal peribadatan kepadanya, di dalam memenuhi hak ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah. Dan berarti dia juga menasihati makhluk, hamba-hamba Allah, mengajak mereka menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan an-nasihah lillah. Fahuwa yuhibbul imamah fid din. Maka orang yang demikian ini namanya cinta imamah dalam agama. Orang yang demikian ini berarti senang memiliki kedudukan sebagai imam dalam hal agama. Kan kita suka karena kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami menjadi qurratu a'yun bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang kita sukai, yang kita senangi seperti itu, bukan ambisi kedudukan duniawi, tapi kita berambisi untuk meraih kedudukan sebagai imam fiddin, imam bagi orang-orang yang bertakwa, bukan menjadi orang belakangan dalam bertakwa kepada Allah, bukan orang yang menjadi pupuk bawang dalam bertakwa kepada Allah, tapi menjadi orang terdepan, terkemuka dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahabba hadza al-'abdu ad-da'i ila Allah fa idza ahabba hadza al-'abdu ad-da'i ila Allah ay yakuna fi a'yunin nas jalilan wa fi qulubihim mahiban wa ilaihim habiban wa ay yakuna fihim muta'an likai ya'tammu bihi wa yaqtafu athara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala yadayhi lam yadurruhu dzalik bal yuhmadu alaihi. Maka apabila hamba yang menyeru kepada Allah ini senang jika dia menjadi terhormat di hadapan manusia. Kalau hamba yang berdakwah mengajak orang kembali kepada Allah ini suka jika dia dihormati oleh orang. Dihormati bukan karena
Bukan kedudukan duniawinya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena dia adalah da'i ilallah. Dia adalah orang yang berilmu, dia adalah orang yang bertakwa. Wa fi qulubihim mahiba, senang jika dia berwibawa di hati manusia, dicintai oleh manusia, senang jika dicintai oleh manusia, dan senang jika ditaati oleh manusia. Kata-katanya, tutur sapanya diperhatikan dan ditaati oleh manusia. Karena apa? Selalu berdasarkan dalil. Selalu berdasarkan burhan dan hujjah. Tapi maksudnya adalah likai ya'tammu bihi, supaya mereka ikut kepadanya. Supaya mereka manusia mengikutinya dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Wa yaqtafu atharar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan supaya mereka mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yadaihi, melalui tangannya. Jadi senang manusia itu mentaati dia, karena dengan taat berarti manusia akan mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti upaya dia berhasil mengajak orang, mengikat orang, dibawa menuju ke dalam sorga. Dia menjadi senang. Lah, kalau seseorang senang terhadap yang demikian ini, lam yadhurrahu dzalik, ini tidak membahayakannya, tidak mengapa. Kalau cinta seperti ini tidak mengapa, karena ambisinya bukan ambisi duniawi, tapi dia benar-benar menginginkan orang itu selamat. Seperti halnya dia selamat, dia ingin dirinya selamat, dia juga menginginkan orang lain selamat. Ambisinya hanya itu, bukan ingin dihormati secara duniawi, itu tidak, tapi supaya kalau dia dihormati oleh orang, kata-katanya itu manjur, kata-katanya mengena di hati orang. Dan ini harus ikhlas karena Allah SWT. Maka yang demikian ini tidak mengapa. Kenapa? Bal yuhmadu alaihi, bahkan dia dipuji. Orang yang seperti ini dipuji. Li'annahu da'in ilallah, karena dia mengajak orang menuju kembali kepada Allah SWT. Yuhibbu an yuta'a wa yu'bada wa yuwahhada. Dia suka jika Allah itu ditaati, diibadahi, dan ditauhidkan, diesakan. Fahuwa yuhibbu ma yakunu aunan ala dzalika musilan ilaih. Maka dia suka terhadap sesuatu yang bisa membantu ke arah itu, yang bisa menyampaikan ke arah itu. Dia menyukai segala apa saja yang menjadi wasilah menuju ke arah suksesnya cita-cita ini, yaitu Allah diibadahi, ditaati, dan ditauhidkan. Segala wasilah menuju itu dia suka. Di antara wasilah itu ialah apabila kita dipercaya oleh orang. Coba kalau kita berdakwah, tapi kita sendiri tidak menjadi orang yang dipercaya oleh orang. Kenapa? Karena apa yang kita katakan tidak sesuai dengan perbuatan kita. Perbuatan kita tidak sesuai dengan perkataan kita. Maka kalau kita ingin dipercaya orang, ya kita harus sesuai antara perkataan dengan perbuatan kita. Tidak perbuatan kita di satu sisi, perkataan kita di sisi yang lain. Kita mengatakan menyuruh orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita sendiri melanggar yang mungkar, tidak berbuat ma'ruf dan melanggar kemungkaran. Jadi bagaimana orang yang seperti ini akan dipercaya oleh orang? Kita harus mengagungkan dakwah, kita mengagungkan kalimat la ilaha illallah, kita mengagungkan syariat Islam. Kalau kita mengagungkan syariat Islam, kita dakwai orang menuju syariat Islam, kita dakwai orang menuju tauhidullah, kita utamakan tauhidullah. Artinya apa caranya? Caranya ya kita harus bisa dipercaya. Caranya kita harus bisa dipercaya oleh orang. Kalau kita tidak dipercaya, ya bagaimana orang akan menghormati tauhid? Bagaimana orang akan menghormati syariat?
kita sebagai pionir-pionir ahli sunnah wal jamaah ternyata tidak bisa konsekuen dengan apa yang kita katakan, ya orang akan melecehkan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Saya kira ini bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ingin mendakwahkan kalimat tauhid, ingin mendakwahkan ketaatan, mendakwahkan agar orang taat kepada Allah, agar orang kembali memurnikan tauhidnya dan menjauhi syirik, kita beri contoh mereka dengan keteladanan yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kerjaan hari-harinya maksiat, kita berbicara takwa tapi kita maksiat, ya orang akan mentertawakan. Akhirnya apa yang kita sampaikan itu hanya akan dianggap sebagai lelucon, tidak ada artinya, menguap begitu saja. Sama seperti orang-orang yang berbicara kebaikan tapi mereka tidak berbuat kebaikan. Sama dengan orang-orang yang mengatakan tentang kejujuran sementara dia dusta. Maka kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Ini yang dimaksudkan dengan hub al-imamah fid din. Ya, mencintai kedudukan sebagai imam dalam agama, ya kita mencoba selalu berdoa kepada Allah supaya kedudukan ini bisa kita raih, supaya orang percaya sama kita, akhirnya mereka mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya mereka mau kembali kepada ajaran tauhid. Nah, ini perjuangan yang keras. Walihada dzakarallahu subhanahu ibadahu alladzina ikhtassahum li nafsihi wa athna alaihim fi tanzilihi wa ahsana jazaa'ahum yawma liqa'ihi. Fadzakarahum bi ahsani a'malihim wa awsafahum. Bi ahsani a'malihim wa awsafihim. Thumma qala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74 diawali dengan surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh rendah hati. Dan jika diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka mengatakan salama, tidak menanggapi perkataan orang-orang jahil. Itu ibadur rahman. Kemudian pada ayat yang ke-74-nya, walladzina, ciri daripada ibadur rahman itu diantaranya adalah walladzina yaqulun, orang-orang yang mengatakan Rabbana, dengan berdoa kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami qurrata ayun, sebagai qurratu ayun lana, sebagai penyedap pandangan mata kita. Punya istri-istri salih, punya keturunan yang salih dan salihah. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut hamba-hamba yang Allah khususkan untuk diri Allah. Allah menyebutkan hamba-hamba Allah yang Allah khususkan hamba-hamba itu untuk dirinya. Allah puji mereka di dalam Al-Qur'an. Dan Allah memberikan balasan pada mereka pada hari kiamat dengan sebaik-baik balasan. Maka Allah sebutkan mereka dengan sebutan amal mereka yang terbaik dan sifat mereka yang terbaik. Disebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai akhir surat Al-Furqan. Dan pada ayat 74 disebutkan doa mereka, menginginkan agar istri dan anak keturunan mereka menjadi
istri yang salihah dan keturunan yang saleh dan salihah yang menjadi penyedap pandangan mata mereka. Kemudian doa mereka yang menjadi gambaran tentang ambisi ukhrawi mereka adalah waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang terdepan dalam ketakwaan, terkemuka dalam ketakwaan, tidak menjadi orang yang dihina oleh orang tapi karena perbuatan kita yang rusak. Kalau orang menghina, biarlah menghina tapi karena kita berpegang pada al-haq. Seperti orang-orang kafir dahulu mencaci maki Rasulullah SAW sebagai dengan caci makian yang tidak pantas. Tapi cacian makian mereka itu mereka kemukakan kepada Rasulullah SAW bukan karena sesungguhnya Rasulullah SAW tercela, tapi karena mereka tidak mempunyai jalan lain untuk menghambat dakwah Rasulullah SAW. Mereka mengakui bahwa Rasulullah adalah al-amin, terpercaya, bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur, bahwa Al-Quran adalah dari sisi Allah dan bukan dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengakui hatinya, tapi mereka terpaksa mencaci karena hawa nafsu mereka. Nah, kalau kita mendapatkan cacian orang, jangan karena kita berbuat keburukan, tapi karena hawa nafsu mereka. Kita sudah menyampaikan al-haq dan kita sudah melakukan al-haq, kita sampaikan, hawa nafsu mereka menghalangi mereka untuk mengikuti al-haq. Akhirnya mereka mencari cara bagaimana untuk menolak kebenaran dengan cara cercaan, caci makian dan kata-kata yang tidak pantas. Saya kira ini bisa difahami. Jadi bukan karena kita memang cacat, bukan karena kita melakukan aib, bukan karena kita melakukan kerusakan, bukan karena kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT, tapi karena kita berpegang kepada al-haq. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan terkait dengan ayat ini, fasa'aluhu an yuqirra a'yunahum bi ta'ati azwajihim wa dzurriyyatihim lahu subhanahu wa ta'ala. Maka mereka memohon kepada Allah supaya Allah menjadikan sedap pandangan mata mereka dengan ketaatan para istri dan ketaatan para anak keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka bagaimana istri dan anak keturunan menjadi penyedap pandangan mereka tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri antum misalnya punya istri sekedar bersolek lahiriah tapi tidak menghiasi pribadinya, hatinya, tindak tanduknya dengan ketaatan kepada Allah, maka make up yang ditempel di muka itu akan cepat membosankan, dan akan cepat bosan kita. Tapi kalau istri-istri itu menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Allah, dengan tauhid, dengan kesolehan, ini akan menjadikan cinta kita, kesenangan kita kepada istri itu akan awet, akan sepanjang masa. Demikian juga anak keturunan. Anak keturunan juga begitu. Kalau kita sebagai keturunan orang tua kita, nenek moyang kita, maka kita hiasi diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Ini akan menjadi qurratu a'yun lahum, menjadi penyedap pandangan bagi mereka, bagi orang tua kita. Kita punya anak-anak, kalau kita didik dengan baik anak-anak kita, akhirnya mereka menyukai ketaatan kepada Allah, ini akan menyenangkan kita. Kita akan menjadi senang, akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah doanya orang-orang yang bertakwa, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Wa an yusirra qulubahum bittiba'il muttaqina lahum ala ta'atihi wa ubudiyyatihi.
Mereka juga berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan hati mereka ibadur rahman ini senang dengan ikutnya orang-orang yang bertakwa kepada mereka, kepada ibadur rahman ini. Dia orang-orang yang bertakwa ini ibadur rahman ini senang jika orang-orang bertakwa ikut sama dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah, bukan dalam hal dunia, tapi dalam hal ketaatan kepada Allah, dalam hal beribadah kepada Allah. Fa innal imama wal mu'tamma muta'awinan ala ta'atih. Sesungguhnya imam dan orang yang berimam dan makmum, sesungguhnya imam dan makmum kedua-duanya saling tolong menolong untuk taat kepada Allah. Wa inna ma sa'aluhu ma yu'awinuna bihil muttaqin ala mardatihi wa ta'atihi. Tidak lain yang mereka mohon kepada Allah adalah hal yang bisa menjadikan yang mereka mohonkan kepada Allah tidak lain adalah sesuatu yang mereka bisa membantu orang-orang bertakwa. Mereka bisa menolong orang-orang bertakwa untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk taat kepada Allah. Itu yang dimohonkan. Makna daripada ayat ini diantaranya adalah itu. Mereka memohon kepada Allah sesuatu yang bisa membantu orang-orang bertakwa untuk meraih ridho Allah dan untuk taat kepada Allah. Wa huwa da'watuhum ilallah bil imamati fid din, yaitu mengajak manusia kembali kepada Allah dengan kedudukan sebagai imam dalam hal agama. Artinya kedudukan kita sebagai imam bagi orang-orang bertakwa dalam hal agama kita jadikan sebagai alat supaya orang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati asasuha sabru wal yaqin. Yang asas daripada kedudukan sebagai imam fiddin ini, asasnya apa? As-sabru wal yaqin, sabar dan yakin. Jadi untuk bisa meraih kedudukan sebagai imam fiddin, syaratnya ada dua, as-sabr wal yaqin, sabar. Kalau tidak sabar tidak akan bisa meraih kedudukan sebagai imam fiddin. Bagaimana mungkin meraih kedudukan sebagai imam fiddin kalau untuk belajar ilmu saja tidak sabar? Padahal untuk menuju ke arah kedudukan itu harus tahu, harus berilmu. Kemudian setelah berilmu, beramal. Kalau tidak sabar untuk mengamalkan ilmu, kita sudah banyak tahu hal ya apa yang Allah perintahkan, kita sudah banyak tahu. Walaupun belum seluruhnya, bukan banyak sekali, tapi banyak yang sudah kita ketahui, dalam arti tapi banyak yang belum bisa kita lakukan. Kita sudah tahu kok. Terus banyak hal yang sudah kita ketahui tentang larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Tapi di antara sekian banyak yang kita ketahui itu, banyak yang belum kita amalkan dan larangannya banyak yang masih kita langgar. Artinya menuju ke arah menjalankan ilmu butuh kesabaran. Supaya kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, juga butuh kesabaran. Harus sabar. Kita harus bersabar dan harus yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dalam surat As-Sajdah ayat 24. Ini yang sering dibaca dalam salat subuh di hari Jumat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan jadikanlah wa ja'alna, dan jadikanlah kami
Dan kami jadikan di antara mereka, maaf saya ulangi, wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka, kami Allah, kami jadikan di antara mereka menjadi imam-imam yang memberi petunjuk berdasarkan ketetapan kami ketika mereka bersabar. Jadi di antara mereka ada yang kami jadikan sebagai imam yang memberikan petunjuk berdasarkan amar dari kami. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Sabar mencari ilmunya, sabar melaksanakan ilmu, sabar mengajak orang. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka benar-benar yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi harus yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasu'aluhum an yaj'alahum a'immatan lil muttaqin huwa su'alun an yahdiyahum wa yuwaffiqahum wa yamunna alaihim bil ulumin nafi'ah. Perhatikan ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Maka permohonan mereka kepada Allah supaya Allah menjadikan mereka sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Permohonan supaya menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa adalah permohonan supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka, supaya Allah memberikan taufik kepada mereka, supaya Allah memberikan karunia kepada mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi apalah artinya kita setiap hari berdoa waj'alna lil muttaqina imama, tapi kita tidak pernah punya kemauan untuk talabul ilmi syar'i an-nafi'. Enggak pernah kita punya semangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi doanya tanpa disertai dengan al-akhdhu bil asbab. Seperti orang yang menginginkan makanan enak tapi diam saja di rumah. Enggak mau masak, enggak mau mencari, enggak mau berusaha. Mudah-mudahan saya bisa makan enak. Datang sendiri makanannya masuk ke dalam mulut. Ya, hanya menggantang asap. Kalau kita berdoa waj'alna lil muttaqina imama, maka kita artinya mohon petunjuk kepada Allah, memohon taufik, memohon karunia supaya Allah memberikan kepada kita al-ulum an-nafi'ah wal a'mal as-salihah zahiran wa batina, memberikan anugerah kepada kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal saleh baik secara lahir maupun secara batin. Jadi kita harus berusaha. Enggak akan datang dari langit tiba-tiba kita menjadi pintar, tiba-tiba kita menjadi hafal Al-Qur'an, tiba-tiba kita hafal hadis, tiba-tiba kita faham. Enggak, berusaha dulu. Berusaha baru kita mendapatkan taufik dari Allah. Terus kita berusaha dengan sabar mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Karena asalnya ilmu itu bermanfaat, kita harus bersabar mengamalkannya. Kalau kita tidak bisa mengamalkannya, ilmu itu zatnya bermanfaat, tapi menjadi tidak bermanfaat bagi kita. Bahkan bisa menjadi bumerang ketika kita enggan untuk mengamalkannya, ketika kita tidak sabar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allati la tatimul imamatu illa biha, yang kedudukan sebagai imam ini tidak akan terjadi kecuali dengan itu. As-sabru wal yaqin, al-ulumun nafi'ah wal a'mal salihah zahiran wa batinan. Jadi sesuaikan permohonan kita dengan usaha kita. Jangan kita memohon tapi kita diam saja, maka kita namanya hanya bermain-main. Kita lanjut dulu sebentar. Wa ta'ammal kaifa nasabahum fi hadhil ayat ila ismir rahman jalla jalaluhu. Renungkan, perhatikan bagaimana Allah menisbatkan mereka di dalam ayat-ayat ini kepada nama Allah Ar-Rahman wa ibadur Rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman. Bagaimana Allah menisbatkan hamba-hamba ini kepada namanya Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Kenapa? Liya'lama khalquhu anna hadha innama naluhu bifadlihi wa rahmatih, supaya orang paham bahwa
itu hanya akan mereka raih dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Menjadi hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, bisa menjadi hamba yang disebut oleh Allah sebagai hambanya yang taat, dinisbatkan kepada nama Ar-Rahman, supaya orang tahu bahwa mereka meraih kedudukan itu adalah hanya dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Tanpa itu tidak mungkin orang akan bisa meraih kedudukan sebagai imam fiddin, sebagai orang yang disebut sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahdhi judihi wa minnatih, dan juga murni karena kemurahan Allah dan karena karunia Allah saja. Ya, bukan karena yang lain-lain. Murni karena rahmat Allah, murni karena karunia Allah, murni karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menepuk dada ketika kita menjadi orang berilmu, ketika kita menjadi orang yang beramal soleh. Ini saya, amalku sudah banyak. Gak bisa, gak boleh. Kita harus sandarkan itu, kita kembalikan itu kepada karunia Allah. Semuanya ini adalah karena karunia Allah. Sehingga Sulaiman dan nabi-nabi yang lain mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan seterusnya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami supaya menjadi orang yang bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah diberikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku bisa beramal soleh. Semuanya diserahkan, disandarkan kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah, tanpa karunia-Nya, kita tidak akan bisa menjadi orang yang selamat. Tidak akan menjadi orang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah. Sudah jam 9. Kita potong sampai sekian saja dulu. Kita lanjut insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan masalah dakwah ini, yang tertulis di dalam kitab Fathul Majid ini, memberikan dorongan semangat kepada kita untuk senantiasa menyesuaikan diri kita. Kalau kita ingin baik, ya kita berarti harus berusaha untuk baik. Kalau kita ingin diangkat menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa oleh Allah, maka kita harus berusaha dengan sabar dan penuh keyakinan supaya Allah menganugerahkan kedudukan itu kepada kita. Kita diikuti oleh orang yang bertakwa sebagaimana halnya kita mengikuti orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diikuti oleh orang yang bertakwa, kita pun mengikuti orang-orang yang bertakwa. Itu sebelum kita akhiri, kita menjawab satu pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda cinta Allah kepada seorang hamba, dan bagaimana seorang hamba dalam kondisi yakin sepenuhnya bahwa Allah Jalla wa ala mencintainya dan ridho sepenuhnya kepada hamba ini? Mungkin jawaban saya akan saya bawakan satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 31. Imran ya. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun
rahim. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Qul, ini perintah dari Allah kepada nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, karena ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir sebagai ayat imtihan, ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah SWT. Maka kalau benar-benar mengaku cinta kepada Allah SWT, hendaknya, kata Nabi Muhammad SAW, fattabi'uni, yang ada dalam Al-Quran, fattabi'uni, maka ikuti aku, ittiba kepada Nabi. Yuhbibkumullah, niscaya Allah akan menyintaimu dan mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha kasih sayang, maha pengampun dan maha kasih sayang. Jadi tanda-tanda bahwa Allah menyintai seorang hamba ialah ketika hamba itu ittiba kepada Nabi SAW. Tekadnya sangat kuat untuk ittiba kepada Rasulullah SAW, kepada sunnah Nabi SAW. Dan ketika tekadnya sangat kuat untuk ittiba kepada Nabi, dia akan terdorong untuk semangat mempelajari apa sunnah Nabi SAW dan bagaimana caranya mengikuti sunnah Nabi. Tekadnya totalitas. Meskipun manusia punya kelemahan-kelemahan dan punya kekurangan-kekurangan, tapi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan ini bukan alasan bahwa Allah tidak menyintainya. Insya Allah Allah menyintainya. Yang penting kita punya tekad kuat menurut kemampuan yang ada pada kita. Kita ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu indikasi utama bahwa Allah menyintai seorang hamba. Ittiba'nya kepada Nabi SAW, ittiba'nya kepada sunnah Nabi SAW. Dan seseorang dikatakan ittiba kepada sunnah Nabi ketika ittiba kepada sunnah para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk ittiba kepada sunnahku dan sunnah para sahabat. Karena tidak mungkin kita mengikuti sunnah Nabi tanpa melewati sunnah para sahabat. Sunnah Nabi tidak bisa sampai kepada kita tanpa ada sahabat. Oleh karena itu, ya kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita belajar Al-Quran dan Sunnah dari ulama-ulama yang menjadi wasilah kita sampai kepada pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Harus seperti itu. Dan para sahabat adalah generasi paling pertama yang menjadi jembatan menghantarkan kita untuk faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka itu urut-urutannya. Ya, urut-urutan untuk ittiba kepada sunnah Nabi, ya ittiba kepada sunnah para sahabat. Karena ittiba sunnah para sahabat merupakan perintah dari Nabi SAW. Dan untuk itu kita berarti harus belajar kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, bukan kepada ahlul bid'ah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan difahami, dan sekaligus jawaban ini juga memberikan dorongan semangat kepada kita untuk selalu belajar dan belajar tentang ulum syar'iyyah, dan tidak lupa kita mohon taufik dari Allah supaya Allah menunjukkan kepada kita al-haq, kemudian kita ikuti al-haq, dan Allah menunjukkan bahwa yang batil adalah batil, kemudian kita jauhi kebatilan itu. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.